Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uliswa dari Bangkalan SMA Negeri 2 Kudus, Ambalan Pandu Dewanata. Di sini saya sebagai host dalam acara podcast Sumpah Pemuda yang bertemakan berbakti tanpa henti di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, selama ini dunia sedang diresahkan oleh adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, semua kegiatan jadi dirumahkan, termasuk pramuka. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 untuk menerapkan 3M. 1. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. 3. Mencuci tangan. Nah, di sini saya ditemani oleh 3 narasumber kita yang juga dari Bangkalan SMA Negeri 2 Kudus. Silakan kakak-kakak untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Nafar Zaki Batullah dari Ambalan Pandu Dewanata, Bangkalan SMA 2 Kudus. Jabatan saya sekarang adalah Bentara. Perkenalkan, nama saya Denny Arianta dari Bangkalan SMA 2 Kudus, Ambalan Pandu Dewanata, selaku Bentara. Perkenalkan, nama saya Walidi Septian dari Bangkalan SMA 2 Kudus dan jabatan saya saat ini adalah Bentara. Nah, untuk mendapatkan suara yang lebih jelasnya, persilakan untuk kakak-kakak ini untuk membuka masker ya. Gimana kabarnya hari ini, Kak Nopal, Kak Denny, dan Kak Wahyu? Alhamdulillah Sehat. Ya, di masa pandemi ini kan kita harus senantiasa menjaga kesehatan, terus olahraga yang teratur dan makan makanan bergizi agar terhindar dari COVID. Dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, Kak, seperti yang kita ketahui sekarang ini, di Indonesia kan sedang dilanda pandemi yang berkepanjangan ini, entah sampai kapan gitu. Semoga ya cepat berakhir. Nah, karena itu kan pasti pembelajaran semua dirumahkan saja, pasti via online. Nah, untuk pramuka sendiri itu gimana, Kak? Pramuka di tengah-tengah pandemi. Nah, ini kan yang penyebabnya kan kita di rumah terus kan, ini virus corona kan. Nah, yang awalnya cuma 2 minggu itu jadi 2 tahun. Sampai awal SMP lulus sampai akhirnya kelas 12 ini. Gak jadi UN, gak ada UN bahkan. Nah, untuk pramuka sendiri di Bangkalan SMA 2 Kudus kan kita menggunakan via WhatsApp. Jadi nanti kita menggunakan via WhatsApp. Kalau ingin mengadakan Meet, kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet maupun Microsoft Teams. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lah. Kan kondisinya seperti ini, sebagai langkah kita untuk mengurangi mempercepat pandemi ini biar cepat selesai. Mengurangi penyebaran. Sementara kan pramuka itu kan menjunjung dengan alam, maksudnya dengan biasanya kan bersami gitu kan. Jadi kan karena ini pandemi harus menyesuaikan juga. Kita bisa memanfaatkan teknologi lah kita punya. Yang biasanya tidur di tenda, sekarang tidur di kamar. Tiduran main HP. Bosan juga. Biasanya tali temali, ini nggak ada yang tali. Ya betul juga. Nah, untuk Kak Denny sendiri tanggapannya gimana, Kak? Ya, kalau dari saya sendiri itu kayak mengurangi euforia dari pramuka. Yang sejatinya pramuka itu menyenangkan. Jadi kalau di online kan itu kayak kurang mengasihkan, terus ngebosenin, cuma mantengin HP, kayak tidak menambah wawasan. Ya paling kita seharian lihat HP terus ya, sampai mata kabun aja. Jadi cuma materi-materi tok, terus bapak itu praktiknya jarang jadinya gitu. Bangkalan SMA Negeri 2 Kudus sendiri kan pasti ngadain lah, Kak, kegiatan mingguan atau kegiatan apa gitu. Nah, dari Bangkalan SMA Negeri 2 Kudus sendiri sudah pernah buat kegiatan apa? Nah, kalau Bangkalan SMA Negeri 2 Kudus kan, kita pastinya mengadakan setiap hari Jumat itu latrut yang diadakan pada jam 3 sore sampai jam 4 sore. Jamnya tidur itu, Kak. Wah iya benar itu, kalau orang-orang yang apa itu namanya mager biasanya di jam-jam itu. Berarti yang latihan rutin itu yang ngikutin kelas berapa, Kak? Kelas 11, 10 sama 12 juga ya? 12 enggak? 12 enggak ya? 10. Oh iya, 11. Dan yang awalnya tuh megang Dewan Ambalan, tapi sekarang sudah beralih tugas Bantara yang megang sekarang. Nah, kalau kegiatan lain apa nggak ada, Kak? Yang kegiatan yang dengan besar gitu, Kak? Baru-baru ini kita sudah
melewati suatu acara PPTA orientasi pramuka penegak dan penerimaan tamu ambalan yang dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu. Oh, berarti itu yang ngikutin cuma kelas 10. Iya, kelas 10 sebagai tamu yang sambutan tamu lah sebenarnya. Nah, kalau teknisnya itu gimana Kak? Kan kegiatan di masa pandemi. Nah, teknisnya itu gimana Kak? Kalau yang dari panitia atau dari peserta gitu Kak? Tapi kan tanggapan peserta kan juga online terus gitu. Iya. Kalau teknisnya ya untuk yang panitia kan dari bandara itu berkumpul di sekolah, tapi nggak semua, hanya beberapa saja. Yang untuk seperti ketuanya, wakil, dan sesiasinya itu. Ya, dan tidak yang bertugas di sekolah itu tidak luput dari penerapan 3M juga untuk mematuhi protokol. Ya, terus yang adik kelasnya itu secara online via Microsoft Teams, dan waktu apa tuh namanya penyematan itu ada 2 perwakilan dari Dita dan Deti kelas 10 untuk menyerahkan kesempatan di sekolahan. Berarti itu upacaranya di sekolahan, Ya. seperti upacara adat seperti biasanya gitu ya? Iya, betul. Ya. Nah Kak, untuk di masa pandemi seperti ini, pasti kan semua kegiatan di rumah kan saja. Iya. Pembelajaran tatap muka pun di rumah saja, daring kan. Nah, untuk kegiatan pramuka sendiri itu gimana Kak? Apakah ada program-program kerjanya yang bisa online, offline, itu gimana Kak? Sampai menjawab. Ya, kalau dari kakak Bantara itu setiap hari Jumat itu mengadakan latihan rutin dari mulai pukul 2:30 sampai jam 4. Itu dilaksanakan via WhatsApp, kadang juga diadakan via Meet, Zoom atau Google Teams. Berarti kalau jam 2:30 sampai jam 4 waktunya adik kelas tidur. Ya, Jam-jam siang. istirahat. Nah kalau adik kelas sendiri gimana Kak? Kalau ngikutin dari jam segitu, apakah banyak yang nggak ikut atau yang izin? Pasti kan banyak yang alasan lah. Ya. Izin ini itu. Ya, kalau dari itu sih kakak Bantara itu mengadakan absensi kayak di pembukaan, terus di penutupnya juga, dan di penutupnya itu biasanya dikasih catatan apa yang tadi diajarkan. Jadi dari adik-adik kelas 10 itu harus menyimak supaya bisa mencatat apa yang tadi yang telah diajarkan. Kalau untuk latihan rutin sendiri apakah dilakukan oleh adik kelas saja, kelas 10, apa sama kelas 11, kelas 12? Itu gimana Kak? Nah, untuk itu yang mengikuti hanya kelas 10 dan 11 ya. Mungkin karena kita untuk kakak kelas 12 itu fokus Untuk dia penerapan ujian gitu, biar lebih fokus. Nah, biasanya kan latihan rutin itu dipegang Dewan Ambalan ya Kak? Iya. Iya. Ini dipegang Bantara. Ya udah berbeda tugas. Sudah beda tugas gitu. Berarti asalnya dari Dewan Ambalan diserahkan ke Bantara. Dan ya, untuk yang lainnya apakah ada proker lagi? Untuk yang lain itu Ya, apa cuma latihan di rutin? sekitar awal Agustus akhir Juli ya itu ada kegiatan OPPPTA itu yang pesertanya itu kelas 10 OPPPTA itu apa Kak? orientasi penerimaan penegak ya dan penerimaan tamu ambalan. Berarti yang ngikutin kelas 10. Iya. Untuk panitia itu dari Bantara. Untuk yang jadi panitia itu kita berkumpul di sekolahan dan kita juga menaati protokol supaya mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 gitu. Ya, itu juga kegiatannya diketahui oleh kakak pelatih dan pembina juga. Ya, betul. Berarti dengan izin dan protokol yang ketat ya. Iya, betul. Untuk teknisnya sendiri itu kita adakan secara online, kita menggunakan via Microsoft Teams. Jadi setiap kita mulainya pagi ya. Gitu. Jadi di hari Sabtu dan Minggu. oh iya, Pas weekend. pas weekend gitu. Kalau boleh tahu itu yang tanggal berapa Kak? Yang Sabtu Minggu? Kurang tahu itu ya. Mengikuti Tanggal 31 kalau nggak salah sama 1 Agustus 30 Juli Kan sama sama 1 Agustus. Ya. Oh, itu ya. Berarti kalau yang pertemuan offline-nya sendiri apakah pernah ngadain atau semuanya online gitu Kak? baru sekali ya. Ya, kalau pertemuan offline sendiri itu baru pertemuan perekrutan calon Bantara. perkenalan antara tentara dengan calon tentara. Dan kita lebih mengenal lah istilahnya antara senior dengan bukan senior sih. Kakak pembimbing. Bukan pembimbing, Bantara. Tentara dengan calon dengan tentara Tentara penerusnya.
Nah, ini berarti bentuk berbakti ya di masa pandemi COVID-19 Iya. tetap menjalani program kerja Iya, walaupun di masa seperti ini. Nah, Kak, kalau kegiatan offline-nya apa? Udah pernah ngadain apa belum gitu? Ya kalau dari kegiatan offline-nya itu sudah pernah membuat pertemuan untuk Caba. Caba itu adalah calon Bantara. Dari kakak Bantara sendiri telah mengadakan pertemuan dengan Caba minimal sekitar seminggu 2 kali. Itu waktunya kondisional ya, tergantung adik kelasnya juga. Ya untuk sekedar informasi ya, dari pangkalan kita, pangkalan SMA Dua Kudus itu ada sebutan untuk laki-laki dan perempuan antara Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. Untuk Pandu Dewanata atau laki-laki itu sebutannya Deta, dan untuk Dewi Kunti itu sebutannya Deti ya. Nah, Kak, berarti untuk pertemuan yang offline-nya itu termasuk bentuk berbakti ya, Kak? Berbakti di masa pandemi COVID-19. Ya, betul. Kan karena di masa pandemi ini pasti kan raga kita kan terkurung pasti di rumah. Iya. Sekalinya keluar langsung ngadain proker gitu kan, Iya. pastinya capek, ribet. Iya, pertama kali lah kayak habis misalnya kita apa ya, rehat sejenak dari sosialisasi gitu, terus langsung mulai beradaptasi gitu, beradaptasi untuk bertatap muka lagi gitu. Di Kudus sendiri kan sekarang sudah level 2 ya PPKM-nya, Kak. Ya. Dan di sebagian sekolah juga sudah mengadakan pembelajaran tatap muka. Ya. Di SD kayaknya udah full itu, Kak. Oh iya, Ada. Nah, pasti dari pangkalan SMA N2 Kudus juga turut serta lah ngadain pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, itu juga berdampak pada pramuka yang sekarang pasti akan diadakan pertemuan offline. Iya. Nah, itu harapan untuk pramuka ke depannya gimana, Kak? Dari adaptasinya dari online ke offline, pasti kan ribet itu, Kak. Nah, itu gimana, Kak? Ya adaptasinya dari kami selaku kakak Bantara adalah harapannya supaya pandemi cepat berakhir dan pramuka bisa dimulai seterusnya offline. Ya. Supaya bisa menambah euforia dari pramuka sendiri. Ya, pastinya kita mulai mulai mengadakan kegiatan offline lah. Pastinya kita tidak langsung mengadakan perkemahan, kita mengadakan matrut secara offline dulu mungkin, supaya kita kenal dekat dengan teman-teman seangkatan dan adik kelasnya semakin dekat gitu. Ya, Secara kan sebelumnya online. Nah, kalau offline kan butuh mungkin perkenalan agar lebih akrab. ya pendekatan dulu lah satu sama lain supaya Pasti kan yang online dulunya waktu pembelajaran itu Tidak bisa berantem. push rank gitu. Iya. Nah, sekarang kan kalau offline kan pasti ya di PME, Iya. di tengah lapangan, Betul. siang-siang gitu lah. Nah, Faktornya lebih asik. lebih asik, pasti ya lebih capek. Iya. Nah, untuk kedepannya itu gimana, Kak? Pramuka offline, harapannya untuk pramuka kedepannya di masa jika pandemi ini cepat berakhir. Ya semoga sih Ya, cepat berakhir. Ya harapannya ya pasti kita ingin segera untuk saling bertemu ya. Kan pramuka itu kan sebenarnya kan kita saling akrab gitu ya, untuk sebuah organisasi kekeluargaan gitu. Ya harapannya sih kita bisa mengadakan kegiatan saling bertemu, menjalin hubungan antara satu sama lain gitu supaya gimana ya, sosialisasinya berjalan gitu lah. Ya, makin akrab satu sama lain. Ya, Keep on supporting. Iya, tetap Kembali pramuka. kembali ke awal lah sebelum pandemi. Gimana serunya pramuka itu sama bisa kerja bersama kawan-kawannya gitu. Ya supaya bisa kemah bareng lagi gitu ya, Nanti kita bareng gitu. Harapannya sih seperti itu. Mungkin di sini sudah sampai ke penghujung podcast ini. Iya. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan pesan-pesan ke adik kelas atau siapa gitu. Pesannya ya untuk yang mengikuti organisasi pramuka dari kakak-kakak pembina ataupun adik-adik kelas itu ya, harapannya tetap semangat di pramuka walaupun keadaan seperti ini ya. Mungkin memang membosankan kegiatan secara online seperti ini, tapi kita harus tetap semangat, terus menerapkan protokol kesehatan supaya Indonesia tetap semakin membaik ya, supaya bisa melakukan kegiatan offline gitu ya. Nah, tentunya harus divaksin dulu ya. Ya, vaksin jangan lupa Vaksin. vaksin juga. Nah, mungkin sampai sini saja ya, Kak, podcast kita hari ini. Ya. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyakiti hati, ada kata-kata yang salah dan keliru.
Kita hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa. Ya. Terima kasih untuk Kak Noval, Ya. Kak Denny, dan Kak Wahyu. Ya, sama-sama. Podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Pangkalan SMA Negeri 2 Kudus mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93. Bersama pemuda kita membangun bangsa.